Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Kami dari tim promosi kesehatan akan memberikan penyuluhan tentang bahaya merokok. Di sini kami akan sharing-sharing sedikit melalui presentasi dari kami. Generasi muda itu sehat tanpa rokok. Terima kasih sudah datang di acara penyuluhan kami. Kami akan memaparkan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian rokok, yang kedua kandungan pada rokok, yang ketiga jenis-jenis rokok, yang keempat tipe perokok, yang kelima bahaya rokok, yang keenam upaya pencegahan, dan yang ketujuh alasan seseorang harus berhenti atau tidak perlu merokok. Dan yang ke-8, cara atau langkah berhenti merokok. Apa sih rokok itu? Menurut Kesowo, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, sejenis cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan sejenisnya. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan. Rokok adalah hasil olahan tembakau berbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian, apa sih yang terkandung di dalam rokok? Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini, setiap hisapan itu menyerupai satu hisapan maut. Di antara kandungan asap rokok, ada pun bahan radioaktif atau polonium-201 dan bahan yang digunakan di dalam cat atau aseton, penyuci lantai atau amonia, obat gegat, ataupun naphthalene. Lalu ada racun serangga dan gas beracun ataupun hidrogen cyanide yang digunakan di kamar gas maut bagi pesalah yang menjalani hukuman mati dan lainnya. Racun yang paling berbahaya dan paling penting adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar mengandung kurang lebih 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanker ataupun karsinogen. Nikotin turut menjadi puncak utama risiko serangan, penyakit jantung, dan stroke. Hampir 1/4 mangsa penyakit jantung adalah hasil puncak dari tabiat merokok. Adapun karbon monoksida adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh kendaraan. Apabila racun rokok itu masuk ke tubuh manusia ataupun hewan, yang akan membawa kerusakan pada setiap organ, yaitu bermula dari hidung, mulut, tekak, saluran pernafasan, paru-paru, saluran darah, jantung, dan kemudian ke saluran kencing. Apa saja jenis-jenis rokok? Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan pembuatan filter pada rokok. Rokok berdasarkan bahan pembungkus ada klobot, kawung, sigaret, cerutu. Dan kemudian rokok berdasarkan bahan baku dan isi ada rokok putih, rokok kretek, dan rokok klembak. Kemudian rokok berdasarkan proses pembuatannya ada sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret kretek mesin yang disingkat dengan SKM. Kemudian rokok berdasarkan penggunaan filter, ada rokok filter atau disingkat dengan NF, rokok non-filter dengan disingkat RNF. Seperti apa sih tipe perokok itu? Perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok namun hidup ataupun bekerja sepanjang hari bersama-sama dengan perokok. Orang-orang tersebut dalam waktu yang lama juga berisiko menderita penyakit yang sama seperti seorang perokok. Ini disebabkan mereka menghirup asap rokok di sekitarnya. Mereka yang dikatakan perokok sangat berat adalah bila mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per hari, dan selang merokoknya 5 menit setelah bangun pagi. Perokok berat merokok sekitar 20-30 batang per hari dengan selang waktu sejak bangun pagi berkisar antara 6-30 menit. Perokok sedang menghabiskan rokok dari 11-21 batang dengan selang waktu 30-60 menit setelah bangun pagi. Dan perokok ringan menghabiskan rokok sekitar 10 batang dengan selang waktu 60 menit dari bangun pagi. Kemudian ada 4 tipe perilaku merokok, yaitu tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif. Dan ada 3 subtipe pada tipe ini, yaitu pertama, perilaku merokok hanya menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok setelah minum kopi atau setelah makan. Yang kedua, perilaku merokok hanya dilakukan sekadarnya untuk menyenangkan perasaan. Dan yang ketiga, kenikmatan yang diperoleh dengan memegang rokok sangat spesifik pada perokok pipa. Perokok pipa akan menghabiskan waktu untuk menghiasi pipa dengan tembakau sedangkan untuk menghisapnya hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja. Atau perokok lebih senang berlama-lama untuk memainkan rokoknya dengan jari-jarinya lama sebelum ia menyalakan dengan api.
Kemudian ada tipe perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Lalu yang ketiga, perilaku merokok yang pecandu dengan menambah jumlah dosis rokok. Dan yang keempat, perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian ada materi bahaya dari rokok. Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu, terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok. Ketika sebatang rokok terbakar, terbentuklah 4.000 senyawa kimia. 200 diantaranya beracun dan 43 lagi pemicu kanker. Efek racunnya terhadap sang perokok dibandingkan yang tidak merokok yaitu 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. Kemudian 4 kali menderita kanker esofagus. Yang ketiga, 2 kali kanker kandung kemih. Dan yang kedua, 2 kali serangan jantung. Kemudian, rokok juga meningkatkan risiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi. Apa alasan seseorang harus berhenti merokok? Anjuran ini diberikan dengan alasan kemungkinan atau risiko Anda untuk menderita serangan jantung dan kanker paru akan berkurang. Kemudian Anda akan bernapas lebih mudah, lega dan nyaman. Keluhan batuk-batuk yang Anda derita, terutama pagi hari, akan berkurang bahkan menghilang. Dan Anda dapat menghemat uang untuk keperluan lain yang lebih berarti dan bermanfaat. Kemudian penampilan paras muka, bibir, kulit, dan bahu menjadi lebih baik. Stamina dan energi akan bertambah. Dan agar Anda dapat mencapai kesehatan yang optimal. Anda terbebas dari belenggu perbudakan dan kecanduan rokok, sehingga Anda dapat merasakan kepercayaan terhadap diri sendiri yang lebih mantap dan kuat. Nah, seperti apa sih upaya pencegahannya? Nah, dalam upaya prevensi, motivasi untuk menghentikan perilaku merokok penting untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Dengan menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berhenti atau tidak mencoba untuk tidak merokok, akan membuat mereka mampu untuk tidak terpengaruh oleh godaan merokok yang datang dari teman, media massa, ataupun kebiasaan keluarga dan orang tua. Dan ada suatu program seperti penyuluhan ini dan kampanye anti merokok yang dilakukan dapat dijadikan contoh dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak merokok. Karena ternyata program tersebut membawa hasil yang menggembirakan. Dan semoga penyuluhan ini juga sama seperti kampanye tersebut. Kampanye anti merokok ini dilakukan dengan cara membuat berbagai poster, film, dan diskusi-diskusi tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan merokok. Bahan yang digunakan untuk kampanye ini adalah sekolah-sekolah, televisi, atau radio, puskesmas, dan lain sebagainya. Adapun pesan-pesan yang disampaikan meliputi yang pertama itu, meskipun orang tuamu merokok, kamu tidak perlu harus menirunya, karena kamu mempunyai akal yang dapat kamu pakai untuk membuat keputusan sendiri. Dan yang kedua yaitu, iklan-iklan merokok sebenarnya menjerumuskan orang. Dan sebaiknya kamu mulai belajar untuk tidak terpengaruh oleh iklan seperti itu. Kamu tidak harus merokok hanya karena teman-temanmu merokok. Kamu bisa menolak ajakan mereka untuk ikut merokok. Perilaku merokok akan memberikan dampak kesehatan secara jangka pendek maupun jangka panjang yang nantinya akan ditanggung tidak saja oleh dirimu sendiri, tapi juga akan dapat membebani orang lain. Misalnya orang tua dan keluarga. Nah, dari materi yang dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan bodoh yang dilakukan manusia dengan mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah jika kamu belum merokok, karena kamu adalah orang yang pandai. Ketika seseorang menawarkan rokok, tolak dengan baik. Merasa kasihanlah pada mereka yang menganggap kamu lebih rendah dari mereka jika tidak merokok. Nah, buat kalian nih para remaja, jangan sampai kalian membunuh cita-cita kalian dengan merokok. Berhentilah merokok. Semoga penyuluhan ini memberi kalian motivasi untuk berhenti merokok. Mau sampai kapan kalian memasukkan racun ke dalam tubuh kalian? Terima kasih sudah menghadiri penyuluhan ini hingga akhir. Semoga materi yang disampaikan memberi kalian motivasi untuk berhenti merokok. Sekian dari tim promosi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di penyuluhan berikutnya.